kembali di Newsline. Ini ada yang aneh ya kayaknya. Ada yang nyentrik. Marvin, nyentrik, jangan ya. ikutan nyentrik kayak Bu Susi ya. Ini bukan di laut. Ayo, ini bekerja. Ini tapi kan yang penting kerja begitu ya. Nah, itu intinya. Mau nyentrik kayak apa, yang penting jelas ya. Dari datanya bahwa memang bekerja begitu, itu intinya. Dan Susi Pujiastuti namanya pemirsa, kalau tidak memberi kejutan hampir di setiap aksinya, mulai dari kebijakannya menenggelamkan kapal asing begitu, sehingga gayanya yang nyentrik yang menjadi sorotan netizen di jagat maya yang menjadi pemberitaan media massa. Betul sekali. Sebulan terakhir ini beredar foto Menteri Kelautan dan Perikanan dalam beberapa kesempatan dengan gaya penampilan yang tidak biasa layaknya pejabat negara. Nah, apa saja gaya dan aksinya kita simak sama-sama. Ini salah satunya seperti saya tadi duduk mungkin. Ya, yang pertama ini naik mobil patroli ya. Oh iya. Tepatnya kalau kita lihat ini lokasinya di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Selasa 21 Maret 2017. Ya, santai sekali begitu ya, Santai. tidak layaknya pejabat yang kebanyakan kaku begitu ya, image dari pejabat. Dan biasanya di dalam kemudian mobil polisi ini hanya mengawal. Kalau ini malah naik ke baknya sama anak-anaknya ya. Ini dia santai ala Bu Susi, tapi yang penting kerja. Lalu ada juga Bu Susi dia memakai baju merah garis-garis dengan memakai sepatu keds begitu. Oh, ya? Saya tahu sekali bahwa Bu Susi Pujiastuti ini sangat mencintai sepatu, berbagai jenis sepatu dari mulai sneakers yang sedang dipakai begitu. Tapi kalau kita melihat ini dari medannya memang sudah selayaknya memakai sepatu keds ya, karena memang di tanah begitu, jadi akan lebih mudah mobilitas jika menggunakan sepatu kets dan juga pakaian yang dikenakan seperti kita lihat oleh Bu Susi. Ya. Judul aja mau belusukan, masa mau pakai high heels ya kan? Lalu ada juga Susi yang hahaha ketawa ngakak bareng Menpora dan juga Menristek Dikti. Kita lihat nih cuplikannya, kayak santai banget, ketawanya lepas tanpa beban sih. Ini kalau nggak tidak salah pada hari Minggu 19 Maret 2017 ya, ini padahal ekspresi menteri di sebelahnya juga ini biasa ketawa hahaha begitu mungkin ya, santai. Ini yang sebenarnya langsung hahaha gitu. Kita lagi membicarakan apa ya? Ini program-program dari Menpora dan juga Menristek mungkin terkait Asian Games kayaknya ini. Nah, kita juga jadi penasaran, mungkin ada terobosan baru. Iya, mungkin yang bikin ketawanya lepas begitu ya. Ya, kita lihat juga. Kita langsung lihat selanjutnya. Ini Kalau tadi di atas mobil. Ini favorit saya nih. Ini favorit saya nih kayaknya ini. Favorit ini. Di mana Yang ini tadi kali ini? ikutin ya. Iya, di atas kano ini ngomong, kita simak sama-sama ini. Sama-sama ini baru, kalau nggak tidak salah, ini saat kunjungan ke Kolaka 20-21 Maret 2017 sedang yoga di atas. Favorit saya. ini literally floating yoga ya, betul-betul di atas kano. Kalau banyak yang menyebut Susi ini superwoman, kalau kita bisa melihat sekarang tidak hanya dalam kinerjanya tapi juga bahkan bisa menyeimbangkan diri di atas kano, di atas laut begitu. Jadi intinya kapanpun dimanapun tetap bisa berolahraga supaya bugar, jadi kerjanya lebih lancar begitu ya. Kita lihat juga nanti di atas kano, lagi hobi di atas kano ya, iyalah ya, memang laut field dari Bu Susi. Di Pangandaran tepatnya diunggah 12 Januari 2017. Keseimbangannya hebat ya. Kalau di atas kano tuh harus bisa seimbang, tapi dia bisa dengan santai duduk sudah biasa. Jadi bukan alasan kalau kerja tidak berolahraga ya. Ini kerja tapi sambil berolahraga. Bisa jadi inspirasi juga tentunya untuk Anda. Dan ini tadi kita sudah saksikan dengan sepatu kets kesayangannya. Dan juga tampaknya salah satu warna favoritnya adalah merah begitu ya. Ya, beberapa kali saya juga melihat Bu Susi ini memakai sepatu sneakers begitu. Bahkan di rapat terbatas pada saat itu dipanggil oleh Pak Jokowi, beliau dengan santai memamerkan begitu, saya pakai sepatu kets. Mungkin ditanya dengan menteri yang lain, kok pakai sepatu kets dari mana? Biasa habis belusukan langsung tiba-tiba dipanggil Bapak, tidak sempat untuk mengganti sepatu, langsung datang ke Dan selain istana. sepatu kets ini apa yang menarik tadi? Ini dia nih. Ini yang info tadi itu ya. Iya. Tidak hanya sepatu kets tapi busananya juga berbeda begitu ya kalau kita lihat. Tampil beda. Seperti signature begitu ya, bahwa Susi Pujiastuti selalu out of the box dalam selera fashionnya. Berdampingan dengan Menteri Agama dan juga Menaker Hanif Dakiri saat itu. Nah, ini memang menjadi perbincangan tersendiri gaya busana dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kalau mungkin kita sebagai masyarakat biasa nih, satu lagi nih pada saat menggunakan kebaya tapi tetap menggunakan 14 kacamata hitam. Seperti, nah ini dia, seperti ingin berucap jangan macam-macam bagi para nelayan ilegal begitu. Jangan berani menangkap ikan di perairan Indonesia. Seperti begitu. meme yang itu yang sempat dipasang juga di kantor kementerian juga ya. Apa? Mana kapal yang lain? Gitu, semana. Saya tembak begitu ya. Apa sih maknanya?
dari gaya busana Menteri Susi Pasti ini? ada. Pasti ada. di balik Tanya itu, ya. langsung yuk sama ahlinya. Baik, ini penilaian publik terhadap gaya berpakaian Susi Pujiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan. Penilaian ini juga apakah disepakati begitu oleh Ya. pengamat fashion Ya. Sony Mukhlison yang sudah terhubung melalui sambungan Skype. Selamat siang, Mas Sony. Selamat siang Lydia. Mas Sony, ini gaya dari Bu Susi ini kan memang katakanlah bisa dibilang nyentrik begitu, tidak seperti kebanyakan para pejabat. Ini sebetulnya apa sih maknanya, Mas Sony? Kalau saya sih bilangnya bukan nyentrik ya. Dia itu adalah orang yang mau tampil apa adanya. Just the way she wear gitu. Oke, Dia jadi bukan mencoba nyentrik membuat tapi dia- hanya penegasan bahwa inilah Susi Pujiastuti yang sebetulnya begitu ya, tidak ditutup-tutupi. Kan gini, kalau orang biasanya kalau mau jadi pejabat itu kan harus punya segala macam sikap apa gitu yang membuat dia jadi punya manner yang harus menjadi pejabat dan segala macam. Kalau beliau ini sudah punya confident dari awal sebelum jadi siapapun, dia sudah membentuk dirinya seperti itu, pencitraan dirinya seperti itu, karakternya, identitasnya dia sudah terpenuhi dan sudah terbangun dengan baik gitu, sehingga beliau itu termasuk jenis yang fearless female gitu. Fearless ya, itu kuncinya. Mas Sony, kalau kita lihat biasanya pejabat negara, terutama wanita ini tidak lepas dari misalnya high heels, kemudian setelan, jas begitu ya. Ini di negara manapun. Kemudian ada menteri di Indonesia yang seperti ini. Apa terhadap citra Bu Susi ini bagaimana? Apakah ini menimbulkan citra negatif? Karena biasanya kan kalau apalagi sekelas menteri ya, pejabat negara harus punya kelas. Bagi citra Bu Susi sendiri bagaimana gaya berbusana ini? Bukan, jadi kelas itu bukan kelas dalam dunia fashion, itu bukan kelas yang termasuk jenisnya pretender. Pretender itu ada orang bisa pakai pakaian mahal, pakai pakaian bagus, dan seperti orang lain, tetapi jati dirinya hilang. Jati dirinya tidak ada, itu banyak. Ada yang jadi semacam prototype dari orang-orang lain yang membuat dirinya juga nggak menjadi confident terhadap dirinya sendiri. Ini adalah tidak menjadi bagian dari yang lain-lain itu. Ini adalah seorang yang wanita yang dengan tampil apa adanya, tetapi juga tidak membuat atau mempermalukan diri sendiri, dalam artian bahwa ini adalah saya, tipe saya, you like it or not, ini adalah tampilan saya. Tetapi dia memiliki satu level di mana dia memang aware terhadap pakaian itu, dan dia tahu pada saat memakai bukan hanya asal comot, asal apa, tapi dilihat orang memang rada wagu ya, istilahnya orang Jawa bilang gitu ya, tapi pada intinya dia akan mengetahui bahwa ini menurut saya dan ini mohon diterima apa adanya sama saya. Tetapi kalau saya lihat dia adalah seseorang yang penuh dengan yang namanya full of confidence itu ada, dan dia yakin bahwa apa yang dikenakan tidak membuat orang lain menjadi terzolimi ataupun terintimidasi gitu, enggak gitu. Justru pakaian beliau itu justru tidak pernah mengintimidasi lingkungan beliau. Oke, Mas Sony, ini singkat saja. Melihat sekarang perkembangan fashion di Indonesia dan melihat bagaimana fashion yang ditampilkan oleh Bu Susi, sebenarnya ini bisakah diterima untuk masyarakat di Indonesia dengan jenis fashion yang bisa dikatakan nyentrik oleh Bu Susi tadi? Saya tidak mengatakan nyentrik, Mas. Kalau nyentrik itu misalnya dia seniman gitu ya, artis gitu yang benar. Kalau misalnya penyanyi dengan laganya apa. Kalau sebetulnya ini adalah semacam bagian daripada aksentuasi dari penampilan seseorang gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tampil dengan gayanya, istilahnya kalau misalnya yang aneh itu namanya kan wacky. Kalau ini tuh enggak. Kalau ini memang sudah menjadi atributnya dia memiliki satu sense of fashionnya itu dalam kategori yang ini gitu. Mohon ini tidak menjadi sesuatu yang seolah-olah dianggap aneh lah, dianggap menjadi sesuatu. Fashion pun sekarang sebetulnya kita manusia di Indonesia ini terpuruk pada sesuatu prototip yang orangnya itu menyontoh harus setipe dengan yang lain. Kerudung begini semuanya ikut segini, gaya baju segini ikut segini. Justru di luar sana sekarang trennya lagi mengatakan bahwa fashion itu adalah
Mas Oke, Ani. mohon maaf karena durasi kita singkat, Iya. kita sudah menangkap esensinya. Jadi ini bisa dibilang mungkin pertama kali sepatu kets dan rok masuk dalam kabinet begitu ya. Betul. Dalam Istana Negara itu menjadi bersejarah begitu. Betul Daripada sekali. gayanya resmi, gayanya penuh wibawa, tapi ujung-ujungnya korupsi. Nah, Mendingan betul. gayanya santai aja, tapi Oke. tidak korupsi. Ngomong soal Ngomong tentang- sejarah betul.